Ya, selamat datang di Rahdi Y Channel. Oke, untuk video kali ini saya akan coba mengupas sedikit atau di hal-hal yang penting tapi sering dilupakan di perjanjian kerjasama PKS bantuan operasional sekolah di madrasah. Silakan simak video ini sampai tuntas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahdi Y Channel, di mana rekan-rekan akan mendapatkan informasi tentang aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian Agama. Yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya. Tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua. Karena semua itu sangat berarti bagi kami untuk dapat terus mengembangkan channel ini dan memberikan informasi dan tutorial yang sangat berharga. Dan semua itu bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua adalah gratis. Oke, saya coba jelaskan hal-hal yang penting dan sering terlupakan di PKS atau perjanjian kerjasama, atau ada juga yang menyebutnya SPK, surat perjanjian kerjasama. Dua istilah ini sering beredar di kalangan kepala madrasah, operator, dan bendahara antara PKS dan SPK. Oke, ada apa hal yang penting saja? Apa saja hal yang penting di PKS dan sering terlupakan? Oke, yang pertama di sini adalah pelaksanaan dari PKS ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk tahun ini PKS-nya adalah diawali pada tanggal 12 bulan Januari 3. Jadi, madrasah telah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu di awal tahun 2023, tepatnya tanggal 12 Januari. Ini sering lupa, bahkan dalam pengisian kwitansi, kemudian juga SPTJM itu sering salah. Sehingga berakibat pada nomor surat yang berbeda juga. Gitu. Pada akhirnya mental lagi ke madrasah. Dapat pengajuan di portal BOS dari jika MI dan MTS ke tingkat kabupaten kotanya, ke MA ke tingkat Kamil, itu sering mental balik ke madrasah. Kenapa? Karena kesalahan titip mangsa di kwitansi dan di SPTJM. Pada akhirnya ada permohonan. Pada akhirnya balik lagi dan harus mengulang. Itu satu yang sering dilupakan. Nah, sekarang yang kedua. Poin yang kedua itu ada pada pasal 2 tentang nilai bantuan. Kita lihat nilai bantuannya di PKS Bapak Ibu semuanya. Ya, apakah sesuai dengan jumlah bos yang tertera di portal bos. Jangan sampai dikarenakan sudah percaya pada sistem, pada akhirnya tidak dilihat, hanya dilihat di portal saja, pas diperhatikan di PKS ternyata dicek lagi berbeda. Nah, ini sudah diupload, sudah dicuci, pada akhirnya bermasalah. Gitu. Misalkan PKS dan dalam sistem, walaupun selama ini tetap sinkron, tapi kadangkala ada error, gitu ya, sistem error, jadi pada akhirnya berbeda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, di tahun ini jika melihat dari PKS, kita dijelaskan tidak akan ada BA ataupun anggaran dana yang nantikan lagi, gitu. Ya, dicairkannya nanti. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kita akan dicairkan 2 tahap. Tahap 1 50% dan tahap 2 50%. Jadi semuanya 100% dalam 1 tahun dan dalam 2 tahap. Tidak ada
PA di dalam penjelasannya. Yang ketiganya, di sini kemarin ada obrolan bahwa kita akan meninggalkan Portabus dan kita terpusat di RKAM versi 2, ataupun sebaliknya kita akan terpusat untuk anggaran di Portabus dan RKAM versi 2 ditinggalkan. Dan lihat di PKS ini ternyata kita menggunakan kedua-duanya, RKAM versi 2 dan Portabus. Jadi tidak ada yang ditinggalkan untuk tahun ini. Nah, sekali lagi untuk tahun ini tidak ada yang ditinggalkan, ternyata sebenarnya di dalam PKS kita menggunakan dua portal tersebut. Di sini ada hak dan kewajiban. Haknya mungkin sudah terbiasa, sekarang mungkin kewajibannya. Apa kewajiban yang harus dikerjakan oleh pihak yang kedua? Yang pertama, melaporkan penggunaan data BOS. Ini harus dilaporkan dalam penggunaan data BOS. Dan pelaporan ini ke pihak ke-1. Wajib. Kemudian yang kedua, jika ada anggaran yang tidak terserap, paling lambat disetorkan ke kas negara 8 Januari 2024. Jadi kita dikasih waktu hanya 8 hari untuk melaporkan ataupun menyetorkan dana kembali setelah tahun anggaran 2023 selesai. Nah, dalam waktu 8 hari tersebut, anggaran yang masih tersisa, khususnya di BOS madrasah, Bapak Ibu silakan dikembalikan. Jadi, oleh sebab itu, kenapa dituliskan uang kembali, dananya diharapkan terserap, agar supaya anggaran ke depannya tidak sia-sia dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Itu tanggal 8 Januari 2024 harus sudah disetorkan ke kas negara. Nah, sekarang di soal pelaporan. Kapan pelaporannya? Pelaporannya itu ada di pasal 8, laporan berkala penggunaan dana bantuan operasional. Boleh per semester kita melakukan pelaporan. Tapi mungkin di daerah sekitar saya itu kita pelaporannya setelah 1 tahun. Ataupun kalaupun madrasah negeri saya yakin per semester. Kalau madrasah swasta itu di 1 tahun kan. Jadi bagi madrasah yang sudah BIMTEK RKAM, maka mau tidak mau harus menyelesaikannya di aplikasi RKAM. Gitu. Jangan sampai pada saat tarik pelaporan dana BOS, LPJ dana BOS di portal BOS tidak bisa tertarik, bahkan ada dana sisa. Dan yang belum RKAM, BIMTEK RKAM dilakukan secara manual. Itu untuk pelaporannya. Kemudian laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Pasal 9. Pasal 9-nya laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Nah, di sini bisa garis bawahi, madrasah hanya diberikan kesempatan 15 hari dari akhir tahun bulan Desember dalam pelaksanaan penyiapkan LPJ. Jadi LPJ dalam 1 tahun itu, laporan pertanggungjawaban dalam 1 tahun itu hanya diberikan sampai tanggal 15 Januari 2024. Jadi 15 hari setelah tahun selesai. Nah, apakah ini sudah berjalan dengan baik di madrasah di wilayah Bapak Ibu semua? Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Nah, jadi kita madrasah diberikan kesempatan 15 hari untuk melakukan laporan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, saya sarankan bahwa dalam pelaksanaan pelaporan, menyiapkan bukti, kemudian juga berkas-berkas pengeluaran disiapkan secara bertahap per bulan. Dalam 1 bulan melakukan berapa rupiah, realisasinya berapa rupiah, buktinya berapa rupiah. Jadi yang sudah RKAM, pelaporannya per bulan. Walaupun memang pada saatnya nanti dalam pelaporannya banyak item-item yang harus dibuktikan dengan kwitansi per item, karena tentunya item-item transaksinya akan lebih banyak. Berbeda lagi jika pelaporannya diselesaikan hanya satu kali, gitu ya. Karena nanti dalam perencanaan dan perealisasiannya
diskaliguskan. Nah itu makanya item-item pelaporannya akan sedikit dan buktinya pun akan sedikit, akan tipis karena bukti transaksinya hanya sedikit. Gitu. Nah tapi saya sarankan, sekali lagi saya sarankan lebih baik per bulan kita realisasikan di aircam-nya yang sudah bentuk aircam, kemudian siapkan bukti-buktinya, kwitansinya, notanya dan sebagainya, agar supaya 15 hari kerja setelah akhir tahun 2023 peng-RPJ-an sudah siap. Dan saya yakin kepala madrasah pun akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bendahara dan operator yang membantu dalam penyiapan peng-RPJ-an. Ya. Nah ini mungkin hal-hal yang sering dilupakan tapi penting di PSK ataupun SPK, di PKS ataupun SPK bantuan operasional sekolah madrasah Kementerian Agama. Ya, mungkin itu saja penjelasan hal-hal yang penting tapi terlupakan di perjanjian kerjasama ataupun PKS ataupun sering kita sebut SPK, surat perjanjian kerjasama. Yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya. Tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial dan rekan semua. Karena semua itu gratis. Itu saja. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Tong hilaf rah dewan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.